Halo, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aulia, Dishan, Jelsi, John Marito, Nova, Silvian, Yusafat akan mempresentasikan hasil penelitian paper kelompok kami mengenai perkembangan statistika. Statistika adalah salah satu cabang matematika yang membahas tentang perencanaan, pengumpulan, analisis, interpretasi, representasi, dan penyimpulan data. Statistika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam manajemen, ekonomi pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Perkembangan statistika sendiri terbagi menjadi 3 masa, yaitu masa early beginning, mathematical foundations, dan masa modern. Kita akan langsung saja membahas perkembangan statistika di masa early beginning, yaitu dari zaman India kuno. Salah satu karya sastra termasyhur dari India kuno adalah Mahabharata yang terdiri dari 18 kitab, dan khususnya pada kitab ketiga diceritakan mengenai seorang Pandawa bernama Yudhistira, di mana ia menerima nasihat dari seorang bijak tentang Raja Nala dan Rituparna, di mana keadaan Yudhistira saat itu sama seperti Raja Nala yang mengalami kemalangan karena kalah dalam perjudian. Dikisahkan bahwa ketika Raja Nala dan Rituparna ini berkelana dan melewati perpohonan Vibitaka, Raja Rituparna berhasil memperkirakan dengan hampir tepat banyaknya daun dan buah pada 2 cabang pohon itu, yaitu sebanyak 2095 buah dan 5 krore daun. Dan inilah catatan pertama dalam sejarah yang memuat contoh sampling dan estimasi dalam statistika. Baik estimasi maupun sampling itu banyak digunakan dalam penelitian yang kita gunakan saat ini, khususnya di dalam statistika inferensial, di mana konsep estimasi itu digunakan untuk memperkirakan nilai parameter dari populasi dengan menggunakan statistik sampel. Sekarang kita masuk ke dalam sensus penduduk, di mana kita tahu bahwa 3.800 sebelum Masehi, bangsa Babylon sudah menggunakan istilah ini. Digunakan untuk apa? Untuk menghitung jumlah orang, ternak, jumlah hasil pertanian, juga hasil peternakan. Begitu juga pada Mesir, ketika perkirakan tahun 2500 sebelum Masehi, dengan tujuan itu pengelompokan tenaga kerja untuk bangun piramida. Begitu juga Cina kuno pada Asia, yaitu pada dinasti Han pada 2 sebelum Masehi melakukan sensus penduduk dan tercatat bahwa ada terdapat 59,6 juta jiwa kena sensus. Begitu juga Romawi, bangsa besar, memiliki tujuan sensus penduduk, yaitu untuk mempermudah negara untuk dapat membayar kewajiban bagi rakyatnya. Dan Alkitab juga dalam Injil Matius juga mengatakan bahwa ketika Yesus lahir adanya sensus penduduk pada saat itu, di mana setiap orang harus disensus berdasarkan kota kelahirannya. Sekarang kita masuk ke dalam Arab kuno 800-an sebelum Masehi. Kita tahu bahwa perkembangan matematika di dunia, khususnya dalam tulisan terangka, di mana kita mungkin mengingat banyaknya ribuan bahkan tak terhingga simbol-simbol dalam penyebutan angka, khususnya dalam hal 1 triliun gitu. Jadi Al-Karsmi menemukan angka 0 yang mempermudah kita dalam penyebutan menyederhanakan sistem Romawi ini. Ketika 1 triliun kita hanya butuh 1, nah angka 0 yang diperbanyak sesuai dengan apa yang diminta, seperti itu. Jadi Al-Kindi juga memaparkan ilmu tentang kriptografi, di mana memaparkan tentang bagaimana mengurai kode-kode rahasia di dalamnya. Beliau juga mengenalkan penggunaan analisis frekuensi sebagai teknik dalam pembacaan kode rahasia, dan teknik ini masih digunakan sampai sekarang sebagai salah satu teknik dalam statistika. Berikutnya kita akan beralih pada perkembangan di Eropa yang dipelopori oleh Raja William I. Hal ini terjadi pada tahun 1069 yang dilatar belakangi oleh keadaan kerajaan karena kekurangan uang dan mengakibatkan banyaknya rakyat yang tidak setuju dengan pemerintahan raja. Pada akhirnya, raja memutuskan untuk melakukan survei dengan tujuan mengumpulkan informasi penduduk Inggris. Pertanyaan yang diajukan pada survei berisi perincian tentang tim bajak dan populasi penduduk, serta perincian tentang sumber daya seperti padang rumput, garam, dan kayu bakar. Survei ini berlangsung selama 20 tahun dan selesai pada 1089. Sedangkan seluruh hasil dari survei tertulis dalam Domesday Book yang terdiri dari kurang lebih 382 lembar, berisikan data numerik dan gambaran seperti peta. Fakta menariknya, buku ini menjadi salah satu buku tertua di Inggris. Berikutnya, kita akan memasuki masa fondasi matematika, dan hal ini dimulai sejak abad ke-15. Kita bertemu lagi dengan tokoh Girolamo Cardano, seorang ilmuwan asal Milan yang sebelumnya kita kenal dengan pencipta persamaan kubik bersama praktek dia. Namun ada satu hal menyedihkan dalam hidupnya, ia selalu hidup dalam kekurangan dan kemiskinan. Ditambah lagi, pada masa mudanya ia terjerat banyak hutang akibat kecanduan bermain judi. Perannya dalam statistika dilatar belakangi oleh Cardano yang menuliskan kehidupan perjudiannya dalam buku berjudul Liber de Ludo Ale, atau dalam terjemahan Inggris berarti The Book on Game of Chance. Dalam buku tersebut, ia menuliskan tentang permainan catur, kartu, dan dadu, serta sebagainya. Yang menarik, terdapat konsep probabilitas saat ia membahas tentang kasus pelemparan dadu. Contohnya, ia mengatakan bahwa 1/6 adalah peluang pelemparan angka tertentu pada satu dadu. Walaupun bukunya dipublikasi saat teori probabilitas telah mencapai tingkat yang lebih canggih, namun dari segi sejarah, Cardano menjadi perumus ide-ide penting mengenai probabilitas
1 abad lebih dahulu daripada korespondensi Pascal dan Fermat. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Blaise Pascal yang merupakan ilmuwan yang berasal dari Prancis dan ia memiliki sumbangsi yang besar dalam matematika dan selama hidupnya dapat dikatakan singkat karena ia mengadam penyakit kanker. Pada usia 12 tahun ia telah mempelajari geometri dan pada usia 19 tahun ia telah berhasil menemukan alat hitung berupa kalkulator yang terinspirasi dari ayahnya. Kemudian dilanjut dengan Pierre Fermat yang juga merupakan ilmuwan yang berasal dari negara Prancis dan merupakan seorang pengacara. Walaupun demikian, ia memiliki kepintaran yang tidak sebanding dengan ilmuwan matematika lainnya. Nah, mereka berdua diminta oleh Girolamo untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam permainan judi, di mana untuk menemukan peluang memenangkan dalam permainan judi, di mana probabilitas atau peluang adalah kemungkinan yang berlangsung pada sebuah kejadian. Jadi ada 3 aksioma yang digunakan, yaitu yang pertama bahwa peluang suatu kejadian itu terjadi di antara 0 sampai 1, dan yang kedua adalah peluang suatu kejadian itu adalah 1. Yang ketiga adalah peluang dari suatu kejadian itu gabungan dari peluang yang pertama, kejadian yang pertama dan kejadian yang kedua yang terjadi secara simultan sehingga peluangnya diperoleh dari probabilitasnya sendiri. Walaupun demikian, di latar belakangnya dari permainan judi, namun pengaruh atau implikasi dari teori probabilitas ini sangat banyak kita temukan di dalam kehidupan kita. Jacob Bernoulli. Jadi Jacob Bernoulli ini berasal dari keluarga yang cukup terpandang karena ayah dan ibunya merupakan warga penting di Basel, Swiss, tempat kelahirannya. Oleh orang tuanya ia dipaksa untuk belajar filsafat dan teologi meskipun ia lebih tertarik pada bidang matematika. Ia menuangkan ide-idenya mengenai peluang dalam buku Ars Conjectandi. Nah, bagian keempat dari buku ini khusus membahas the law of large numbers atau disebut juga teorema Bernoulli. Dikatakan bahwa saat seseorang melakukan percobaan yang sama berulang kali dalam jumlah yang besar, maka hasilnya akan mendekati nilai yang diharapkan. Contohnya, semakin banyak orang dari suatu populasi, maka sampel akan semakin besar pula. Nah, inilah yang menjadi dasar dari teorema pengambilan sampel modern. Gottfried Achenwald. Gottfried Achenwald ini adalah seorang matematikawan sekaligus ilmuwan politik. Ia memiliki gelar yang cukup banyak. Ia memiliki gelar profesor dalam bidang filsafat dan hukum dan gelar doktor dalam bidang sains dan politik. Kontribusinya itu sebagai orang pertama yang mengenalkan istilah statistik. Istilah ini merujuk pada perhitungan berbagai aspek dalam suatu negara seperti politik, ekonomi, dan sosial. Ia menguraikan definisi itu dalam bukunya Compendium of the Political Constitution of European Countries and Peoples. Baginya, politik dan statistika itu berkaitan. Ia menjelaskan bahwa politics teaches how states should be. Statistics explains how they really are. Tokoh yang berikutnya adalah Carl Friedrich Gauss. Jadi Gauss merupakan seorang matematikawan, fisikawan, dan ahli astronom Jerman. Nah, ada 2 fakta unik mengenai Gauss. Jadi salah satunya adalah pada usia 3 tahun, Gauss sudah dapat memperbaiki kesalahan pada akun penggajian ayahnya. Kontribusi Gauss dalam pengembangan statistika yang pertama adalah Gauss mempopulerkan distribusi normal yang telah diperkenalkan pertama kali oleh Abraham de Moivre. Jadi Gauss melakukan pengamatan secara berulang-ulang dan mendapatkan bahwa penyimpangan baik ke kanan maupun ke kiri yang jauh dari rata-rata akan terjadi lebih sedikit. Kontribusi yang kedua adalah Gauss menemukan metode kuadrat terkecil yang bertujuan untuk menemukan estimasi parameter yang baik serta mengasumsikan bahwa kurva yang cocok dan terbaik adalah kurva yang memiliki jumlah kuadrat deviasi minimum. Tokoh yang berikutnya adalah Florence Nightingale yang merupakan seorang perawat Inggris dan ahli statistika yang dikenal dengan nama Lady with the Lamp. Jadi Florence Nightingale ini pernah bertugas merawat tentara Inggris dan sekutu di Turki selama Perang Crimea. Pada Perang Crimea ini, Florence mengumpulkan data dan membuat sistem pencatatan. Nah, data tersebut menunjukkan tingkat mortalitas hasil perbaikan kondisi kesehatan dan data tersebut disajikan dalam bentuk grafik sehingga Florence dikenal sebagai pelopor dalam penyajian data secara grafik. Tokoh selanjutnya adalah Karl Pearson. Karl mempelajari begitu banyak ilmu seperti matematika, fisika, agama, filsafat, metafisika, bahkan hukum Romawi. Dalam buku pertamanya, The New Order, Karl menjelaskan mengapa ia mempelajari begitu banyak mata pelajaran. Karl juga menciptakan istilah standar deviasi pada tahun 1893. Karl juga menulis 18 makalah yang berjudul Kontribusi Matematika untuk Teori Evolusi, yang berisi salah satu karyanya yang paling berharga, yaitu Uji C kuadrat. Makalah ini berisi kontribusi untuk analisis regresi, koefisien korelasi, dan termasuk uji C kuadrat.
Carl juga salah satu pendiri dari Jurnal Statistik Biometrika. Sekarang kita masuk kepada masa modern. Selanjutnya adalah Herman Hollerith. Hollerith adalah ahli statistik asal Amerika, sekaligus penemu yang mengembangkan tabulator mekanis berdasarkan kartu berlubang untuk dengan cepat menstabulasi statistik dari jutaan keping data. Hollerith juga dianggap secara luas sebagai bapak komputasi otomatis modern. Mesin tabulasi yang dibuat oleh Hollerith digunakan untuk sensus di Rusia, Austria, Kanada, sampai kepada Filipina. Selama Perang Dunia Kedua, rezim Nazi menggunakan mesin tabulasi Hollerith untuk memantau sejumlah besar tahanan yang dikirim masuk dan keluar dari kamp konsentrasi. Jerzy Neyman lahir dalam keluarga Katolik Polandia di Rusia pada 16 April 1894, meninggal pada 5 Agustus 1981 di California. Pada tahun 1928 sampai 1934, Neyman bekerjasama dengan Pearson menerbitkan teori pengujian hipotesis statistik, dan dalam pengembangannya dibutuhkan hipotesis alternatif. Mereka juga merasakan kesalahan dalam menguji hipotesis mengenai nilai populasi yang tidak diketahui berdasarkan pengamatan sampel pada operasi, yaitu kesalahan jenis pertama dan kedua. Mereka juga mengusulkan daerah kritis untuk menunjukkan satu sampel statistik yang mengarah pada penolakan hipotesis yang sedang diuji. Mereka juga menyebutkan bahwa dalam satu pengujian hipotesis nol atau alternatif dapat berupa hipotesis sederhana dan komposit. Adapun karya Neyman yang paling dikenal yaitu dalam kontribusinya pada teori sampling dengan membandingkan pengambilan sampel secara purpose dan acak. John Tukey, ahli statistik Amerika Serikat, lahir 16 Juni 1915 dan meninggal pada 26 Juli 2000 di Amerika Serikat. Pada tahun 1977, dia menciptakan boxplot. Ada 5 ukuran statistik dalam boxplot, yaitu nilai minimum, kuartil pertama, kedua, dan ketiga, dan nilai maksimum. Boxplot juga dapat menunjukkan ada atau tidaknya nilai outlier data. Kelebihan boxplot menggambarkan lokasi dari data secara visual, menunjukkan sebaran data simetri atau tidak simetri, dapat memperlihatkan outlier, dan dapat cepat digunakan untuk membandingkan lebih dari satu distribusi data pada satu tampilan secara bersamaan. Kelemahan boxplot cenderung memperlihatkan outlier yang bisa saja tidak dibutuhkan dalam satu data, bentuk distribusi terpengaruh dengan adanya outlier, dan cenderung menyembunyikan detail dari distribusi data. Berdasarkan hasil pembahasan kelompok kami, maka kita dapat melihat bahwa ternyata perkembangan statistika itu saling berkaitan satu dengan yang lain, dan teori dan konsep yang ditemukan dalam statistika sendiri itu ternyata ditemukan karena penyelesaian dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, satu kebenaran yang perlu kita lihat adalah bahwa all truth is God truth, di mana itu adalah anugerah umum Allah bagi manusia. Siapa yang dapat mengira bahwa dari buku Mahabharata akan terlahir konsep statistika yang dikaji, yang jika kita kaji dalam perspektif kekristenan itu dipandang sebagai bagian dari kebenaran Allah, ataupun konsep statistika ini datang dari meja judi. Kita harus bersyukur kepada Allah bahwa Ia tetaplah Allah yang berkarya dalam sejarah, dan statistika ini membantu manusia mencari alternatif penyelesaian dari permasalahan yang ada. Serta tujuan akhir dari ilmu pengetahuan ini adalah itu membawa kita kepada Kristus, dan harusnya kita makin taat dan juga kagum akan kemuliaan Allah yang nyata dalam ciptaannya. Jadi ya, pembahasan dari kelompok kami terkait perkembangan statistika. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.